Celoteh Moyu. Halo semua orang muda, pembina orang muda, atau siapapun Anda yang selama ini terlibat dalam pembinaan orang muda Katolik. Saya ingin membahas tentang prinsip kedua yang kemarin saya tawarkan dalam pembinaan orang muda, yakni prinsip subsidiaritas. Kita sudah bahas tentang prinsip Katolik yang kemarin. Prinsip Katolik itu adalah kita sebagai orang muda memiliki sikap tidak menolak kelompok di luar kita. Justru kita menghindari ujaran-ujaran kebencian yang justru mempertajam konflik dengan kelompok lain. Kalau bisa kita merangkul, berjalan bersama. Nah, prinsip yang kedua ini adalah subsidiaritas. Subsidiaritas sederhananya dipahami, saya memberi subsidi, saya memberi kepada kamu sesuatu karena kamu memang membutuhkan itu. Tapi kalau kamu gak butuh itu, kamu tidak akan saya beri. Tapi saya tetap terbuka bahwa saya siap membantu kamu, siap berintervensi dalam situasi kamu sejauh kamu memang membutuhkan. Tapi kalau kamu bisa mengatasi, kamu bisa menghadapinya, kamu bisa melakukan sendiri, why not? Kenapa tidak? Gitu. Bahwa kebaikan setiap individu dalam komunitas itu penting. Maka apa yang saya punya, modal yang saya punya, kemampuan yang saya punya, resource yang saya punya, itu harus mendapat tempat. Saya bisa memberi kontribusi kepada komunitas. Kelompok kecil bisa memberi sumbangan kepada kelompok yang lebih besar. Nah, dengan demikian, prinsip subsidiaritas sebenarnya yang diajarkan gereja memberikan ruang kepada kelompok, komunitas, atau pribadi untuk mengurusi rumah tangganya, untuk menyelesaikan situasinya, untuk berjuang di antara mereka mewujudkan visi dan misinya. Jadi ini sebenarnya dengan kata lain bukan bantuannya yang pertama-tama, tetapi mempersilahkan mereka mandiri. Ketika mereka tidak mampu, mereka terbatas, baru kita membantu. Jadi saya rasa ini sangat jelas. Prinsip subsidiaritas itu adalah prinsip di mana kita memberikan ruang kepada setiap pribadi, ruang kepada orang muda untuk menyelesaikan persoalannya, untuk mandiri mengatasi situasinya. Maka di sini para pembina harus benar-benar menjauhkan diri dari sikap senioritas. Kadang ada pembimbing orang muda itu merasa dia senior, dia harus memberi masukan, sementara masukan yang dari orang muda dianggap, kamu itu apa sih anak muda. Nah, kayak gini ada di dalam lingkungan kita. Apalagi orang-orang yang beruban itu kadang merasa diri sudah makan garam dunia, tetapi sebenarnya yang mereka sampaikan belum tentu relevan untuk kita dalam menyelesaikan persoalan generasi muda. Tetapi bukan berarti kita menafikan atau menolak orang yang tua, senior, tidak. Tetapi justru sikap kita dalam pembinaan, pendampingan, kita bantu mereka untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Case-case, persoalan-persoalan, masalah-masalah, kasus-kasus yang mereka hadapi itu sangat penting untuk membantu mereka mengasah kemampuan mereka, gimana mereka menghadapi situasi. Bukan hanya mencari solusi dalam persoalan, tetapi juga bagaimana menerapkan pemikiran, keyakinan iman, dan juga prinsip-prinsip Kristiani dalam menyelesaikan persoalan itu. Saya menganjurkan kepada kita sekalian, supaya setiap kelompok orang muda bertumbuh, kita harus memberi ruang kepada mereka. Tugas kita menstimulasi, memberi rangsangan supaya mereka sungguh bisa merespon keadaan dengan baik dan bijak. Karena kalau ini nggak kita perhatikan, kelompok muda, tokoh baru muncul bisa dibabat. Karena orang baru populer menyampaikan gagasannya yang pendahulu merasa ini nggak sesuai deh, gitu ya. Jadi pemahaman macam ini harus mulai kita kikis. Misalnya kita tetap melakukan itu, benar ini nggak relevan lagi. Gereja sebenarnya dari dulu sudah menyadari hal ini. Maka kita yang pembina kadang harus belajar dari yang muda. Kadang kita yang sudah banyak makan asam garam ini, kita perlu makan asam dan garamnya mereka.
Yang kita makan kan asam dan garamnya yang zaman dulu. Jadi prinsip subsidiaritas ini diterapkan bagaimana kita membantu mereka untuk survive, menghadapi persoalan, tantangan dengan menggunakan seluruh daya mereka. Saya yakin kita semua bisa menerapkan prinsip ini. Ketika mereka give up, minta masukan, konsultasi, itulah subsidi kita kepada mereka. Memberi pencerahan, mendukung mereka, memberikan alternatif kepada mereka, supaya kita sadarkan mereka bahwa dalam Kristus semua itu mungkin. Mungkin ketika menghadapi tantangan mereka tidak melihat sisi itu, tapi dalam Kristus dengan keberagaman kita, justru disitulah kita memberikan input pada mereka. Ada alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan. Semua tantangan ada solusinya. Semoga membantu kita sekalian, dan ayo kita tetap berjuang dengan cara kita untuk mendukung generasi-generasi Katolik supaya mereka siap menghadapi tantangan dunia dan bangsa ini. God bless you semuanya.